Hanya ada dua cara untuk menghasilkan uang dalam bisnis dan Web3 menulis ulang cara kerja ini dengan lebih baik. Ada dua prinsip dasar Web3, fraksionalisasi dan komposabilitas. Fraksionalisasi artinya kepemilikan bersama di antara pihak berbeda. Sementara komposabilitas adalah kreasi bersama di antara pihak berbeda. Jadi orang-orang itu bisa berbisnis dan pihak yang terlibat tidak perlu mengenal atau berinteraksi satu sama lain dengan cara apapun. Munculnya Web3 ini berarti kita akan lihat dua prinsip ini melampaui sekadar smart contract aja. Kontributor individu mungkin membagi waktu mereka di sejumlah DAO, tapi waktu misalkan 1 jam kerja itu bisa diterapkan di lusinan atau ratusan proyek DAO berbeda. Waktu di Web3 bisa menjadi terpecah, bahasa kerennya terfraksionalisasi, dan waktu juga dapat dibangun satu sama lain seperti Lego, bahasa kerennya komposabilitas. Tenaga kerja semakin otomatis selama abad belakangan menjadi sebuah budaya freelance. Bahkan hari kerja sendiri dibagi oleh para pekerja di antara lusinan proyek berbeda. Inilah alasan guys kenapa Web3 adalah proposisi nilai yang kuat. Bukan hanya untuk pekerja, tapi juga untuk proyek itu sendiri. Yang dapat membangun inovasi bersama siapapun saja orang dimanapun di seluruh dunia tempat mereka. Jadi mari kita bahas lebih lanjut soal masa depan Web3, DAO, dan NFT. Oke, let's go! Prediksi liar Web3. Jadi dalam bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang, kami tidak akan terkejut kalau kita bisa melihat beberapa prediksi liar soal Web3 itu bisa menjadi kenyataan. Mari kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama bisa aja kita lihat perusahaan startup besar yang akan bangkit dari DAO daripada dari pemodal ventura atau VC. Bangkit dari DAO artinya itu mengambil investasi yang merupakan bentuk token dari DAO lain. Ini menjadi insentif untuk saling mendukung dan bangkit bersama dari komunitas. Kalau mereka tukar tokennya, mereka bahkan tidak kehilangan ekuitas. Selanjutnya, token DAO dan NFT akan menetapkan royalti yang disumbangkan secara otomatis untuk donasi amal. Status sosial publik itu akan menjadi tujuan utama dan tidak ada status yang lebih tinggi daripada memberi kepada yang membutuhkan. Donasi sekecil 10% aja akan membangun komunitas yang lebih selaras. Akhirnya bisa menambah nilai 100% kembali pada anggota komunitas itu sendiri. Ada contoh EcoDAO dan Beestick yang ada di garis terdepan yang merintis konsep DAO seperti ini. Selanjutnya ada juga poin prediksi di mana musik NFT akan masuk ke dunia mainstream saat para fans merilis musik mereka sendiri untuk dikembangkan dan dikomposisi ulang satu sama lain. Musik NFT akan menjadi protokol untuk kreasi bersama fans, bukan hanya distribusi kreator yang nanti akan menjadi mainstream. Kami akan buatkan episode khusus tentang NFT musik segera di channel ini. Metaverse akan terbentuk bukan hanya di alam semesta 3D, tapi di dompet kripto juga, di mana kita bisa bertemu orang lain dengan minat dan profil yang sama. Orang akan menggunakan Metaverse untuk menciptakan kembali masa kanak-kanak mereka. Mereka akan menemukan cara baru untuk bermain NFT satu sama lain. Selanjutnya ada juga bisa mungkin kita lihat prediksi di mana proyek AR memungkinkan kita melihat orang satu sama lain sebagai NFT pilihan kita saat mengenakan perangkat di ruangan yang sama atau mungkin nongkrong di ruang virtual yang sama. Kalian melihat gadis yang duduk di atas mesin cuci itu? Iya, itu adalah NFT Crypto Morris. Berikutnya aplikasi investasi sosial yang akan berhasil untuk pertama kalinya. Robinhood memimpikan aplikasi investasi sosial 1 dekade lalu tapi langsung menyerah. Dengan NFT, orang bisa menemukan komunitas dan menunjukkan nilai yang bukan finansial. Jadi NFT memungkinkan investasi sosial untuk bisa menang. Selanjutnya, sebuah game NFT besar akan muncul yang memberikan NFT secara gratis sebagai karakter dan alat-alat, kayak misalnya Roblox. Pemain kemudian akan membangun nilai mereka dengan melakukan kombinasi NFT, menggunakan barangnya, mendesain ulang, dan nilai secara keseluruhan ini akan mulai bertambah sesuai hal yang dilakukan orang-orang dengan NFT tersebut. Kita butuh NFT yang bisa gratis dicetak secara tidak terbatas. Contohnya ada DJ, siapapun lah DJ-nya itu bisa bermain NFT musik apapun. Desainer bisa menyematkan NFT seni apapun. Gamers bisa bermain sebagai NFT karakter kesukaan mereka. Dan setiap kali mereka melakukan monetisasi, entah itu yang DJ, desainer, atau gamers, atau industri lain pun, kreatornya itu dapat sebagian keuntungan royalti.
Kemudian NFT yang gratis ini dapat bertambah nilai dari kontribusi orang untuk membangun tim dan mungkin menjalankan misi seperti quest kayak di game World of Warcraft atau RuneScape. Jadi beberapa pengembang yang giat akan melakukan hard fork dari game NFT yang gratis sebagai dasar untuk menentukan kontribusi dan reputasi di banyak DAO. Selanjutnya ada prediksi bahwa tim olahraga dan partai politik masing-masing akan bergabung sebagai DAO. Hal yang paling menarik bagi mereka adalah salah satu hal baru dari DAO yang masih kurang diperhatikan sejauh ini, yaitu transparansi. Dalam DAO masih ada hierarki, tapi kekuasaan akan muncul dan dipilih oleh komunitas. Ada transparansi bagi semua orang. Kemudian akan ada proyek yang muncul sebagai pesaing Meta Facebook dalam meletakkan rel data bagi kita untuk mengelola identitas kita secara lintas platform. Protokol Web3 akan menggunakan data identitas kita untuk mengukur dan menghargai kontribusi yang kreatif. Web3 itu bukan tentang kripto aja, tapi juga tentang data. Ceramic Network tampak mengerjakan hal yang semacam ini. Lalu ada hal lain yang bisa kita perhatikan, di mana membangun hubungan itu akan jadi isu yang lebih besar di DAO daripada hanya alokasi saham atau identitas digital. Kenapa? Karena kita melihat ada komunitas DAO yang seperti klub buku, atau game nights, atau mungkin yang melakukan acara-acara dunia nyata lain harus berkembang biak agar DAO itu bisa berhasil. Banyak anggota DAO yang kesepian di dunia nyata, dan DAO yang bisa berhasil mewujudkan hubungan virtual sekaligus hubungan di dunia nyata dengan banyak acara menarik itu akan disukai oleh banyak orang. Jadi kesimpulannya guys, banyak sekali potensi Web3, DAO, dan NFT yang akan membuat dunia tempat tinggal kita jauh lebih baik. Meningkatkan kualitas hidup manusia secara umum juga. Tapi seperti teknologi apapun yang sudah kita tahu, pasti ada kontra dan pasti ada sisi negatifnya. Nah, protokol yang menggabungkan banyak hal tersebut, sering kita sebut agregator, itu akan bisa menyerang platform yang ada saat ini. Karena orang kan pasti ingin kemudahan segala fitur di satu tempat, tidak ingin yang ribet. Nah, agregator itu tugasnya mengumpulkan semua transaksi dan media pengguna di satu tempat. Artinya, protokol agregator yang disusupi penjahat Web3 akan berada dalam posisi mendominasi. Kemudian bisa saja kita lihat ada DAO teroris yang muncul. DAO akan menjadi tempat yang menggoda bagi kelompok-kelompok yang mendukung ujaran kebencian atau nilai-nilai supremasi yang buruk. DAO tidak akan memenuhi kebutuhan mereka yang fasis, tapi masa depan terorisme takutnya nanti akan jadi semakin desentral juga. Selanjutnya, penyuapan hak tata kelola bisa menjadi isu utama di DAO. Di alam DeFi, kita sudah bisa melihat protokol desentral yang berputar di sekitar ini. Ada Convex Finance yang populer digunakan karena kemampuannya untuk membeli tata kelola atas Curve Finance. Penyuapan ini bisa menjadi sumber pendapatan utama bagi pemegang token DAO di tahun 2022 dan berikutnya. Di sisi lain, ada juga konten vulgar atau pornografi yang akan semakin menjamur karena fitur kurasi Web3. Konten vulgar di Web2 menghadapi paradoks, di mana mereka butuh lebih banyak data daripada platform sosial lain untuk memenuhi selera yang luas. Tapi kan orang-orang tidak mau, pasti malu melihat privasi mereka diakses untuk konten seperti ini. Nah, dengan membiarkan pengguna memiliki data privat mereka, Web3 memungkinkan pencarian konten yang lebih relevan. Maka tidak kaget kalau kita melihat industri ini sayangnya akan semakin diuntungkan. Pro dan kontra akan selalu ada dengan teknologi apapun. Jadi semoga hal-hal yang kami bagikan barusan dapat membuka mata kalian terkait potensi yang kita miliki di industri ini, entah itu yang positif ataupun yang negatif. Tapi poin terakhir yang menarik untuk disebutkan hari ini adalah DAO sumber daya manusia atau SDM. Itu akan muncul menunjukkan kenapa DAO akan menang melawan perusahaan korporat dalam jangka panjang. Kenapa? Karena DAO akan saling terhubung menerima dukungan daripada harus membangun perusahaan masing-masing dengan 1.000 lebih orang bersama tim sumber daya manusianya sendiri. Artinya dengan ini, siapapun nanti bisa membangun DAO yang besar hanya dengan beberapa orang aja, saling berbagi sumber daya manusia, saling berbagi waktu kerja. Di mana individu nanti bisa merasakan manfaatnya, begitu pula proyeknya sendiri bisa diuntungkan. Jadi gimana guys menurut kalian? Apa ada pendapat dari kalian yang lebih lanjut tentang masa depan Web3, DAO, dan NFT? Silahkan kalian berikan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah karena kami sedang membuat lebih banyak episode menarik tentang masa depan industri ini. Dan ada juga beberapa proyek yang mungkin patut kalian pantau, mungkin bisa jadi investasi bagus ke depannya. Terima kasih guys untuk yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya.
Cheers!